Shalom warga kerajaan Allah, welcome back to online service Kingdom Celebration on Rock Ministry TV. Happy New Year and welcome to the year of preparation. Sudah siap mengikuti ibadah online di tahun yang baru? Jangan lupa berdoa dulu ya dan pastikan beberapa hal berikut ini. Periksa kembali device atau gadget Anda untuk memastikan kuota internet dan daya baterai terisi cukup untuk mengikuti ibadah dengan lancar. Sediakan waktu khusus untuk mengikuti ibadah online tanpa gangguan, jangan setengah-setengah apalagi sekedar saja. Siapkan catatan kemudian ikutilah ibadah dengan fokus dan serius seperti Anda beribadah di gereja. Ingatlah bahwa kita sedang beribadah bukan menonton ibadah. Warga kerajaan Allah, kami percaya pujian dan firman Tuhan yang disampaikan melalui tayangan ini tidak akan pernah kembali dengan sia-sia dan tentunya berdampak langsung merubah kehidupan kita untuk menjadi berkat dan memiliki kehidupan yang berbuah senantiasa. Selamat mengikuti ibadah online, Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom, shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Apa kabar? Luar biasa. Karena luar biasa, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Dan katakan sebelah kanan kirimu, muka belakang. The joy of the Lord is our strength. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita akan baca firman Tuhan yang terambil dari 2 Petrus 3 ayat yang ke-18. Mari kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Beri tepuk tangan bagi Raja segala Raja. Tuhan dan Juru Selamat kita, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus yang ada di tengah-tengah kami. Terpujilah Engkau ya Raja. Dimuliakan, ditinggikanlah nama-Mu Tuhan. Kasih setiamu bagi kami untuk selama-lamanya. Dan kami nikmati anugerah-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami persembahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Sebagai dupa yang harum di hadapan-Mu. Penyembahan yang harum di hadapan Bapa. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Dan kami bersyukur dan kami mau bersorak bagi kemuliaan nama-Mu yang kudus. Dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Beri tepuk tangan bagi Raja segala Raja. Lebih lagi buat Raja segala Raja. Sorakan haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur.
Sungguh sangat kami bersyukur Tuhan. I love you, Lord. Oh, your mercy never failed me. Amen. And all my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. Amen. Hallelujah. We sing your goodness, Lord. I love your voice. You have led me through the fire in the darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I know you as a friend. Oh, I have lived in the goodness of God. Thank you, Jesus. All my life you have been faithful. Amen. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Hallelujah. Beri tepuk tangan bagi Raja segala Raja, sebab kebaikannya, kasih setia dalam hidup kita. Hallelujah. I love you, Lord. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. Jesus, all my life you have been so good. With every breath that I am able,
you, Lord. Say, all my life you have been faithful. Woo. All my life you have been so, so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. you have been faithful. All my life, Lord, You have been so, so good to me. 'Cause I will sing of the goodness of God. So all my life, been faithful. All my life you have been so, so with every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing, so I will sing of the goodness of God. Dancing my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Sing, baby. And sing my soul, my Savior God, to thee. Oh, how great thou art, how great thou art, to the King of Kings. Dancing my soul, my Savior God, to thee. How great you, Lord, how great hallelujah. Dancing my soul, dancing my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art, how awesome you, Lord, how great thou art, how great thou art. Haleluya. Segala hormat kemuliaan yang bagi nama Yesus Tuhan. Kebaikan-Mu atas setiap kami. Kami mau serukan di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya. Biarlah setiap kami mengecap kebaikan Tuhan. Kami memuji nama-Mu Yesus. Haleluya. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati
di dalam Dia. Amin. Haleluya. Umat tebusannya surga. Firman terangi jalanku. Amin. Bisa iman di setiap waktu. Lindungiku dari segala. Tak pernah ku ragu karena Dia bersamaku. Setia menjaga dengan kuasa mulia. Umat Tuhan, amin. Hanya katakan pasti. Come on, bagiku selama-lamanya. Suka kebenaran yang bebaskan. Selalu berikan ku kekuatan hadapi. Suka tak pernah ku ragu karena Dia bersamaku. Setia dengan kuasa mulia. Come on. Yesus di sepanjang hidupku. Pasti semua bagiku selama-lamanya. Oh yeah. Suka bersama-sama dalam namanya. Ada pengharapan, dalam kuasanya kemenangan. Mari buat tebusannya serukan pertama. Satu-satunya Tuhan. Haleluya. Serukan. Pasti. Itu pasti dalam Tuhan. Bersoraklah. Hanya di dalam namanya Yesus. Di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Di dalam Dia juga dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasanya kemenangan. Kemenangan bagimu dan bagiku. Beri sorak-sorai buat Raja segala Raja. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Shalom semua warga kerajaan. Why walk in godliness? Itu untuk membuktikan bahwa kita siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Barang siapa menantikan kedatangan Sang Mesias yang kedua kalinya, dia akan menyucikan dirinya dari segala kejahatan dan kenajisan. Di dalam Wahyu pasal 22 dijelaskan, ada orang yang dikeraskan hatinya, ayat 11. Ya, firman Allah berkata, siapa berbuat jahat, unjust, di sini adikia, biarlah terus berbuat jahat. Barang siapa cemar, biar terus cemar. Barang siapa benar, biarlah terus berbuat kebenaran. Dan barang siapa kudus, biarlah terus menguduskan
dirinya. And he that is holy, let him be holy still. Saudara, itu sudah akan terjadi ketika orang sudah ditegur berulang kali. Tuhan serahkan kepada kecemaran. Ya, karena itu cepatlah bertobat. Saudara yang kasih Tuhan, dalam 2 Timotius pasal 3 ada 2 kata soal godliness. Yang pertama-tama adalah orang yang kelihatannya beribadah. Di dalam ayat kelima daripada 2 Timotius 3 sebelum dijelaskan, ada orang cinta diri sendiri, manusia akhir zaman. Lalu cinta uang, cinta kenikmatan, tapi tidak mencintai Tuhan. Ayat kelima dikatakan secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Having a form of godliness. Apa nih? Agama. Termasuk agama Kristen. Tetapi menolak kuasanya. Kuasa itu yang saya sampaikan minggu yang lalu. Divine power. Ya, like precious faith. Kita menerima janji-janji Tuhan yang luar biasa. Dan saudaraku, ibadah di sini disebutkan yaitu godliness. Pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatan. Siapa itu? Roh Kudus. Roh Kudus adalah the divine power. Jauhilah mereka itu. Jauhi orang-orang semacam itu. Kalau mau berbahagia, jangan berjalan di jalan orang, mendengarkan nasihat orang fasik, orang berdosa, duduk di kumpulan pencemooh, jauhi. Jangan sungkan. Nah, akibatnya kalau kita tidak mau menjauhi, akan ada nabi-nabi palsu, guru-guru palsu. Disebutkan tentang Yanes dan Yambres yang melawan Musa. Saudara dan saya ini begitu hidup di dalam godliness, kita ini melawan arus. Akibat daripada melawan arus ada persecution, akan ada aniaya. Ayat 12 menjelaskan dengan jelas. Siapa mau hidup godly, yang mau hidup beribadah, yang hidup godly, akan menderita aniaya. Karena itu Rasul Paulus berkata, tirulah gaya hidupku. Ya, kita mengalami persecution, kita mengalami aniaya, kita mengalami fitnah. Tetapi teguhkan hatimu, kedatangan Tuhan sudah dekat. Mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Kalau kita suruh menjauhi, ada yang kita harus kejar ya. Di dalam firman Tuhan dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam ayat ke-10. Ini penting tentang knowledge of God ini ya. Engkau telah mengikuti ajaranku. Saya ajarkan pada saudara pertama yaitu jaga diri sendiri. Kedua ajaran yaitu mengawasi pengajaran kita. Terakhir baru bisa menjaga kawanan. Tetapi jaga diri dulu dan jaga pengajaran. Cara hidupku penting kan? Godliness apa sih? Itu adalah buah daripada holiness. Pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Sebagai murid yang baik, maka Timotius sudah ikut menderita penganiayaan yang sengsara. Tetapi Tuhan melepaskan kita dari semuanya itu. Di dalam hidup saya, begitu saya bertobat, aniaya demi aniaya datang. Sampai hal-hal yang cukup mengerikan, saudara ya. Ancaman yang sangat-sangat absurd, yang aneh-aneh saya alami. Tetapi saya belajar firman Tuhan. Kalau mau hidup beribadah, siap ada aniaya. Tapi Tuhan akan melepaskan kita dari semuanya. God bless you warga kerajaan. Be strong in the Lord. Amin. Shalom warga kerajaan. Di dalam 1 Raja-Raja pasal ke-17, kita membaca sebuah kisah mengenai Nabi Elia dan seorang janda di Sarfat. Di mana pada saat itu Nabi Elia sangat lapar dan dia membutuhkan makanan. Dan dia meminta kepada seorang janda. Janda tersebut dalam kondisi yang sangat kekurangan, di mana dia hanya memiliki sedikit minyak dan sedikit tepung. Akan tetapi dia membuat sebuah roti dan memberikan roti pertamanya kepada Nabi Elia. Dan sisanya baru dinikmati dia bersama keluarganya. Dalam hal ini ada dua hal yang kita pelajari. Yang pertama adalah kita melihat bahwa janda tersebut tidak egois. Dan dia sangat murah hati. Di mana dia memberikan roti pertamanya itu kepada Nabi Elia. Dan sisanya baru dia nikmatin. Dan ini kita melihat kemurahan hatinya sungguh luar biasa. Hal kedua yang akan kita pelajari dalam hal ini adalah janda tersebut sangat percaya akan janji-janji Tuhan. Buli-buli dan tempayannya tidak pernah kosong. Hari demi hari, bulan demi bulan selalu terisi. Dan dia percaya Tuhan tidak pernah meninggalkannya.
Warga kerajaan, apabila dari kita saat ini ada yang sama seperti janda ini, kita merasa masih banyak hal yang kita butuhkan, kita masih kekurangan, tapi kita perlu ingat, kita tidak boleh lupa untuk berbagi dengan orang, karena di luar sana masih banyak orang-orang yang membutuhkan. Ya, kita bisa memberikan yang terbaik dari apa yang kita punya. Dan kita ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan akan selalu memelihara hidup kita sama seperti janda ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, dan berkat-Mu Tuhan atas kehidupan kami, atas pekerjaan dan keluarga kami Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami ingin menabur, kami ingin memberi yang terbaik dari apa yang kami miliki Tuhan. Sucikan dan kuduskan Tuhan apa yang kami berikan agar berguna bagi kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari bersama-sama kita bawa hidup kita menyembah Raja segala Raja. Mari kita boleh bangkit berdiri, nyatakan di hadapan Tuhan kasih-Nya atas hidup kita, kebaikan-Nya dalam hidup kita. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, Yesus, kami bawa hidupku, ku bawa hidupku menyembah-Mu, menyembah Yesus Tuhan. Ini hidupku, ku mau mengikut-Mu Tuhan. Kau Yesus di dalamku, Yesus di dalamku, ku menyembah-Mu. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kami menyembah Tuhan. Yesus, ku sembahkan, ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Ku bawa hatiku, penyembahanku Tuhan, Yesus makin bertambah. Inilah setiap hidup kami Tuhan, kami naikkan bagi-Mu Yesus, Yesus. Oh
everything I need. The cross before me. No turning back. No turning back. The cross before me. The world behind me. No turning back. No turning back. One more time. The world before me. The world behind me. No turning back. No turning back. The cross before me. The world behind me. No turning back. No turning back. Haleluya. Kiranya anugerah-Mu memungkinkan kami untuk melakukan apa yang kami ucapkan tadi. Begitu banyak tawaran yang luar biasa dari dunia. Tetapi itu semua akan pudar karena kemuliaan-Mu. Kita bisa melihat bintang di waktu malam. Tetapi ketika matahari muncul, semua bintang, semua itu buram dibandingkan kemuliaan the Son of Righteousness, Lord Jesus Christ. Kami menantikan kedatangan-Mu Tuhan. Come Lord Jesus, Thy kingdom come. 1 bulan lagi kami akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan lewat Kingdom Leadership Conference. Semua hamba-Mu akan berkumpul di sini. Kami perlu urapan yang baru, kami perlu kekuatan baru, kami perlu arah yang baru Tuhan. Dan bahkan pagi hari ini Engkau berbicara pada setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk. Shalom. Memang banyak sekali saya hari-hari ini berbicara tentang contentment. Rasa puas. Karena itu saya mau tambahkan hari ini 3 blessing of contentment. 3 itu cuma dasar. Tentu saja ada lebih banyak dari yang lain. Tapi untuk mudah ingat 3 saja dulu. Oke, kita lihat firman Tuhan di dalam 3 Yohanes. Cuma ada 1 pasal ayat 1 sampai dengan 4. 3 Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan 4. Saya bacakan bahasa Inggrisnya saja sebab lebih jelas. From the elder John, the apostle, Rasul Yohanes. To the beloved Gaius, whom I love in truth. Beloved, I pray that you may prosper in all things and be in health, just as your soul prospers. Katakan prosper. Makmur. Aku mau supaya keadaanmu baik-baik dan sehat-sehat. Beri salam kiri kanan, baik-baik dan sehat-sehat. Amin. Baik-baik dan sehat-sehat. Ayat yang ketiga. For I rejoice greatly when brethren came and testified of the truth that is in you, just as you walk in the truth. I have no greater joy than to hear that my children walk in truth. Apakah walk in godliness? Walk in truth. Nah, saudaraku yang kekasihan Tuhan, kita melihat di sini kerinduan daripada penatua sama dengan semua orang tua dan terutama kehendak Tuhan supaya jiwamu makmur. As your soul is prosper. Karena itu saudaraku, sejak adanya COVID itu, pandemi, tapi kita beri nama akademi, banyak orang yaitu mengalami apa saudaraku, gangguan jiwa. Pak Roni nanti akan bicara mental health di dalam conference kita bersama Dr. Lely. Tetapi saudaraku, ini kerinduan daripada para penatua supaya keadaanmu baik-baik dan sehat-sehat. Sehat juga penting. Health is not everything, but without health, everything is nothing. Sekolah minggu. Health is not. Baca yang keras. Amin. Haleluya. Oke, saudara yang kasih,
Ada sesuatu yang sangat menarik. Tadinya ketika ada urutan the happiest nation in the world, dari angka 1 sampai 100 dari bangsa-bangsa di dunia, nomor 1 daerah Skandinavia, Finland, Iceland, Denmark. Ada juga di sana Israel, saudaraku. Saudara tahu Indonesia nomor berapa yang paling happy di dunia? Nomor 83. Tahun lalu 85, sekarang 83. Karena ukurannya adalah ya jaminan sosial, negara yang tidak korupsi, dan semuanya tidak suka ribut-ribut, semua kesehatan terjamin, semuanya terjamin. Itu baru namanya happy. Happy must something happen. Tetapi sekarang ini ada satu penelitian lain. Penelitian lain itu saudaraku yaitu tentang pertumbuhan pribadi. Yaitu bagaimana orang itu bisa bahagia meskipun tidak punya banyak uang. Karena uang tidak menentukan kebahagiaan. Uang ya perlu, tapi bukan itu yang menyebabkan orang bahagia. Berbeda loh. Bahagia dan juga happy. Beda saudaraku. Kalau firman Tuhan menjelaskan siapa yang berbahagia. Berbahagia orang yang diampuni dosanya. Yang tidak diperhitungkan kesalahannya oleh Tuhan. Yang dilupakan segala pelanggarannya. Itu orang berbahagia. Siapa orang berbahagia di sini? Berikan tepuk tangan bagi dia. Bagaimana Tuhan bisa merubah Hitler jadi hamba Tuhan? Hanya Tuhan bisa melakukan itu. Ketika Yesus berkata dosamu sudah diampuni pada orang lumpuh itu. Mereka berkata siapa yang bisa mengambil dosa kecuali Tuhan. Kecuali Allah sendiri. Dengan tersenyum Yesus berkata, mana lebih mudah bagimu? Mana lebih mudah? Bukan bagimu. Mana lebih mudah membuat orang lumpuh ini berjalan atau mengampuni dosa? Dua-dua manusia tidak bisa melakukannya. Jesus is Lord. Jesus is God. Jesus is Lord of Lords and King of Kings. Tepuk tangan bagi dia. Menarik sekali. Dari survei yang dilakukan. Bukan abal-abal ini. Bukan survei yang bisa dibayar. Baylor University. Boston. Harvard University. Gallup. Lalu SCOS. Dan macam-macam lagi yang top-top saudaraku. Maka ada urutan, yaitu bangsa yang dikatakan berbahagia. Bukan happy. Saudara tahu ternyata yang di atas itu adalah saudaraku number 1 Indonesia. Udah percaya? Harvard University loh ini. Coba lihat saudara, sahabat saya lihat. Biarpun gigimu tidak rata, kamu boleh tersenyum. Sebab engkau diselamatkan. Amin saudaraku. Ya, Indonesia saudaraku. Nomor 2 Meksiko. Nomor 3 adalah Filipina. Nomor 4 saudaraku aneh. Baru Amerika Serikat. Tapi kalau saya lihat itu semua. Mereka semua kebanyakan adalah pengikut Kristus. Kita meskipun di sini dikatakan minoritas, kita tidak minoritas lagi. Sebab bersama Yesus kita adalah mayoritas. Tepuk tangan bagi Allah kita. Menarik sekali. Loh kok diam saudaraku? Nggak main-main loh ini. Jadi tidak ada hubungan yang langsung antara financial dengan kebahagiaan. Nggak ada. Ternyata begitu saudaraku. Nah saudara yang kasih Tuhan, saya pernah pergi ke Makati di Filipina. Pembicara utama kita adalah Dr. Peter Tanchi dari Manila saudaraku. Dan dia adalah hamba Tuhan luar biasa. Tahun lalu pembicara utama saudara Pastor Kong Hee, sekarang Peter Tanchi. Nah pada waktu saya pergi ke daerah Makati itu, saya diajak ke sebuah restoran yang menarik. Namanya The Singing Cook Restaurant. Restoran yaitu saudaraku tukang masak yang menyanyi. Loh, sampai sana saya heran saudara. Mulai daripada tukang masak, tukang cuci piring, yang menyajikan makanan, sampai security, semuanya nyanyi. Ada band di situ saudaraku. Jadi sambil masak, memberikan makanan, semuanya nyanyi. Saya bilang gereja musinya seperti ini. Loh kok diam? Bagaimana di rumah saudara? Kalau mendadak saya adakan sidak di rumah saudara,
Apa ada berdesing, piring terbang, HP terbang. Coba periksa. Kita adalah warga negara kerajaan Allah. Harusnya kita lebih dari mereka semua. Kenapa saudaraku ada serangan kepada rumah retreat, rumah doa. Sebab orang sakit gigi marah kepada orang yang tertawa. Amin. Yang sakit gigi banyak saudaraku di luar sana. Tetapi firman Allah menunjukkan ini satu gejala yang luar biasa. Bagaimana kita bisa berbahagia. Dan saudara 70% bangsa Indonesia itu suku Jawa. Ya, tidak saya kata suku Jawa lebih baik dari suku yang lain, bukan. Tapi ada yang menarik pada falsafah dari suku Jawa. Yang pertama saudaraku adalah yaitu sugih tanpa bondo. Kaya tanpa harta benda. Kaya tanpa harta benda. Saya mau beritahu saudara bahwa seringkali kita berpikir kalau saya punya rumah lebih bagus. Sekarang nih saudara tinggal di rumah RSSSS. Rumah sangat sesak, susah, selonjor sekali. Kalau saya tinggal di istana saya akan berbahagia. Loh kok diam saudaraku? Hidup adalah pilihan. Baca tadi. I rejoice greatly. Di mana dia? Rasul Yohanes sudah menggambarkan Efesus di tengah-tengah penyembahan berhala. Tetapi saudaraku dia berkata, sukacitaku adalah melihat anak-anakku hidup dalam kebenaran. Tema kita walk in godliness. Yang kedua yaitu kuat tanpa aji-aji. Saudara tidak perlu jadi jago kungfu seperti Bruce Lee. Punya mantra, punya kekuatan. Sebab ada yang lebih hebat daripada itu. Yaitu divine power. Roh Kudus yang tinggal dalam kita. Roh yang tinggal dalam kita jauh lebih besar dari segala roh yang dalam dunia. Ini cuma gambaran daripada warga negara kerajaan Allah. Yang ketiga, ngeluruk tanpa bolo. Yaitu menyerang tanpa bala tentara. Saudara, term pertama Pak Jokowi, salut. Amin, saudaraku. Bagaimana dia menunjukkan kesederhanaan. Ngeluruk tanpa bolo. Loh kok diam saudaraku? Tidak usah pakai rekayasa. Tidak usah merekayasa komisi yudisial dan sebagainya. Saya bilang term yang pertama. Lalu yang kedua, menang tanpa ngasorake. Saudara, baru minggu yang lalu ini kejutan. Kita punya presiden hebat saudara. Dia mengeluarkan yaitu abolisi untuk Tom Lembong. Itu kan dulu lawan politik. Kan wapresnya Anies. Dan kemudian saudaraku orang yang berkuasa di partai yang oposisi. Hasto. Saudara diberikan apa? Amnesti. Ada banyak hak prerogatif presiden. Tapi saudaraku yang sangat menarik kalau soal hukum. Pertama gerasi, katakan gerasi. Kedua amnesti, ya, rehabilitasi dan abolisi. Gara. Apa yang pertama? G apa? Gerasi. Lalu kemudian amnesti. Lalu R rehabilitasi dan satu lagi abolisi. Abolisi itu menghapus. Dinyatakan bersalah kok. Tapi belum dijalani hukumannya. Dan saudaraku dihapuskan. Sejauh timur engkau membuang dosaku. Apa itu amnesti? Amnesia. Apa itu? Lupa. Tuhan itu tidak bisa lupa. Tapi dia melupakan kesalahanmu dan kesalahanku. Sejauh timur dari barat. Puji Tuhan dari kata sejauh utara dari selatan. Kalau ini bulatan bumi, utara selatan ada jaraknya. Tetapi timur dan barat tidak ada batasnya. Tepuk tangan buat Allah yang murah hati. Saya mau lihat ini. Apa Donald Trump sehebat Pak Prabowo. Hari-hari ini yang akan masuk penjara Obama, Hillary Clinton, John Brennan, saudaraku. Kemudian tentu saja Joe Biden, Kamala Harris,
Apa ada seperti ini? I don't know. Tetapi satu hal, kita punya raja di atas segala raja. Dia mau mengampuni kita, dia mau membebaskan kita. Dan satu lagi, merehabilitasi kita. Kalau ada yang jatuh sampai terpuruk, saudaraku, ada kabar baik. Aku melupakan kesalahanmu. Amin. Luar biasa, saudaraku. Di dalam firman Tuhan ditunjukkan ada 3 berkat untuk rasa puas. Yang pertama, great strength. Yohanes 14. Kalau bisa ditampilkan mulai ayat 8, 9, 10 ya. Tapi ini aja. Yohanes 14 ayat ke-8. Filipus berkata kepada Yesus, Tuhan, Lord, show us the Father, and will sufficient us. Itu akan memuaskan kami. Kalau Anda tanya, ada di sini yang bisa bahasa Jawa, apa itu puas dalam hati itu apa? Bahasa Jawa. Ini loh tak tunjukkan. Marem, katakan marem. Bukan merem ya, marem, katakan marem. Marem itu ada di sini. Firman Allah berkata, itu akan membuat kami marem. Pertama dikatakan rasa puas. Dunia tidak bisa memuaskan. Ben Sumadiwirya, Bobi Saputra bersaksi kemarin di Sanur, Rock Sanur. Dia berkata, I've been to 100 countries. Saya sudah keliling 100 negara. Memang kalau dengar cerita enggak, hidupnya enggak karu-karuan dulu saudara ya. I've tried people. I tried drugs, saya coba narkoba. Tidak ada apapun yang bisa memberikan damai sejahtera. Apalagi marem itu. Hanya dalam Yesus. Pertanyaan hari ini. Apa ada rasa bahagia dalam diri saudara? Jangan cuma survei saudara. Saya percaya karena 7% ya orang Jawa dan sebagian besar saudaraku sudah jadi pengikut Kristus saudaraku. Amin. Jangan katakan kita minoritas, saya tidak percaya itu. One man with Jesus is majority. One man with Jesus, one woman with Jesus is majority. Saudara cuma sendiri di kantor di mana saudara bekerja, di university saudara melayani, we are majority in Jesus. Tapi apakah mereka melihat itu? Bahagia bukan karena gaji dinaikkan. Sekalipun gaji dipotong, bonus dipotong, tetap bisa sukacita. Sebab dia yang dalam kita lebih besar. Dan dia satu yang bisa memberikan joy. There's joy, 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 joy in my heart. Because of Jesus. Dulu kan kita nyanyi di sini. Ya toh? More, more, more. I want more, more, more. Kita dikatain sesat. Gak apa-apa, itu 25 tahun yang lalu. Dan nanti tanggal 20 September akan ada konser besar di Jakarta. Saudaraku, sukacita penuaian besar, penuaian raya. Pak Roni dan rekan-rekan kita, tepuk tangan bagi Allah kita saudaraku. Firman Allah menjelaskan, itu akan memberikan kekuatan yang tidak terkalahkan. Kekuatan yang tidak bisa gagal. Possess. Bukan evil spirit. Spirit of victory. Spirit of strength. Kekuatan yang tidak terkalahkan. Jadi ada great strength. Kalau kita, yaitu ada contentment. Saudara, yang merusak dunia ini pertama adalah kerakusan. 1 istri gak cukup. 4 gak cukup juga. Kan harus meniru yaitu pemimpinnya. Saudaraku, gak ada yang puas. Rockefeller Senior ditanya, kekayaan berapa Anda bisa puas? Dia bilang pokoknya lebih dari sekarang. Pokoknya lebih dari sekarang. Tidak akan puas. Ketika kita masih di saudaraku, pada waktu itu kita kebaktian baru mulai. Ada seorang yang baru bertobat, Bapak Mokhtar Riyadi. Dan dia berkata begini, dulu saya pikir saya punya uang 100 juta, saya akan bahagia. Tidak cukup. Sudah 100 miliar, tidak cukup juga. Sampai ada Tuhan Yesus. Hanya Yesus. Christ is. Really? Christ is enough for me. Oh, all
All have I need is in you. Efesus 1 berkata begini, segala karunia telah disediakan bagi kita. Dan 2 Petrus dikatakan segala yang perlu for life in godliness, walk in godliness dijamin oleh Tuhan. Seperti yang saya sampaikan tadi, ini ada satu ringkasan dari 2 Petrus pasal pertama, bisa ditampilkan, ada sebuah gambaran seperti gunung begitu, seperti piramid. Nah ini saudara lihat. Sekarang capture ini, capture. Jadi perjalanan ini dari kemuliaan kepada kemuliaan, saudara lihat. Pertama tentu saja dasarnya faith. Faith kepada Yesus. Faith kepada kemampuan Yesus, bukan kemampuan kita. Lanjut itu virtue, moral excellence, knowledge, tambahkan self control, ketekunan, kesalehan, baru kindness and love to everybody, agape. Nah saudaraku, kita lihat bagaimana bisa menjangkau itu ketika ada rasa puas dalam diri kita. Bagaimana caranya? Hanya Yesus bisa reveal the Father to us. Saudara, kalau kita jadi anaknya Tuhan, orang jadi pendeta tidak akan puas. Saya ulangi, orang jadi pendeta tidak akan puas. Tapi orang yang jadi anaknya Tuhan, hidupnya penuh dengan kepuasan. Apa tanda orang puas? Selalu mengucap syukur. Kenapa kita khawatir? Kita lihat diri kita, dananya tidak cukup. Ya toh? Padahal Tuhan berkata, give us this day our daily bread. Kita tidak mau daily bread, kita minta yearly bread. Kita minta 7 keturunan bread. Padahal cuma 1 hari. Kesusahan 1 hari cukup untuk 1 hari. Beritahu kiri kanan 1 hari. Amin. 1 hari. Amin. Christ is enough for me. Nah saudaraku, kita kembali tadi. Jadi pertama, kalau kita ketemu dengan Bapa, maka saudaraku, hidup kita akan penuh dengan sukacita. Karena itu saya heran ya, kenapa diajarkan tundukkan kepala, lipat tangan, pejamkan mata kalau berdoa. Apa Yesus kalau berdoa begitu? Dia melihat ke langit. Jadi berkata, aku bersyukur kepadamu Bapa, karena engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi bagi orang-orang yang ada di sini yang sedang meratap-ratap untuk Lazarus, bagi mereka aku berseru kepadamu, Lazarus tampil keluar. Dia bilang semua orang mati, bangkit semua nanti. Ketika Yesus datang saudaraku, maka yang telah meninggal dalam Yesus, yang tertidur lebih dahulu bangkit. Baru kita akan menyusul untuk menyongsong Tuhan di angkasa. Tepuk tangan bagi Allah kita. The Lord is coming. Soon and very soon we are going to see the King. Soon and very soon we are going to see the King. Ketika apa yang terjadi di Israel, Israel itu cuma jamnya Tuhan. Maka saudaraku, kedatangan Tuhan tidak lama lagi. Loh kok diam saudaraku? Ketika ada deru perang, ada gempa bumi di mana-mana, ada kelaparan, ada tsunami barusan di Rusia, itu semua cuma mengatakan siap, Yesus akan datang kembali. Saya suka ada satu bumper stiker tulisan gini, ready or not, Jesus is coming. Beritahu kiri kanan, ready or not. Lalu tanya lagi, are you ready? Are you ready? Jadi yang pertama, great strength. Amin. Haleluya. Musa tanya kepada Tuhan, Tuhan, aku diutus. Tapi kalau mereka tanya, siapa yang mengutus kamu? Aku jawab apa? Siapa namamu Tuhan? Dan Tuhan berkata, memang banyak namaku. Aku El Shaddai, Yehovah Jireh, Yehovah Rafa, Yehovah Shammah, Yehovah Sidkenu. Semuanya Yehovah Shalom, semua namanya ada. Aku singkat aja. Namaku I am that I am. Namaku I am who I am. Eser Eye. Eye Eser Eye. I am who I am. Kamu saudaraku, di agenda saya itu ada, harus ditulis. Dokter saya siapa? Pengacara siapa?
banker saya siapa, dokter gigi saya siapa, semua saya kosongi. Karena semua itu cuma satu orang. Dia dokter Yesus, dokter gigi Yesus, pembela Yesus, banker Yesus, raja Yesus, semuanya. All I have is in you. Great strength. Yang kedua adalah saudaraku great grace. Kasih karunia yang besar. 2 Korintus 12. Mari kita lihat itu. Karena itu saudaraku, sugih tanpa bondo itu bukti. Kalau sekarang saudara tidak bahagia, nanti juga tidak akan bahagia. Satu hari ada seorang berkata pada saya, Pak, kalau saya naik pangkat, sekarang ini saya pegawai rendahan. Kalau saya naik pangkat, saya akan kerja lebih sungguh-sungguh. Saya bilang terbalik kamu. Kamu sekarang ini KSO, kerja sesuai ongkos. Lu tidak bakal naik. Kamu harus lebih dari sekarang. Bekerja seperti untuk Tuhan, tidak untuk manusia. Amen. Di situ ada tadi, ya saudaraku, bagaimana kalau kita itu punya perseverance, kita punya ketekunan, baru sampai kepada godliness. Oke? 2 Korintus 12. Ini adalah great grace. Katakan great strength. Great grace. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa. Dia diangkat ke langit ketiga. Dan dia mendengar perkataan yang tidak boleh diucapkan oleh manusia. Maka aku diberi suatu duri dalam dagingku yang seorang utusan iblis untuk menggocok aku. Supaya aku jangan apa? Mau jadi musuhnya Tuhan gampang. Saya ulang lagi, mau jadi musuhnya Tuhan gampang. Allah memusuhi orang congkak, tapi memberikan anugerah kepada yang rendah hati. Mau jadi dikasih Tuhan gampang, rendahkan dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Dan dia akan meninggikan engkau pada waktunya. Bukan pada waktumu, bukan waktuku, waktunya. Tuhan bisa mengangkat siapa saja saudara. Lalu kemudian tentang hal itu saya 3 kali berseru pada Tuhan. Supaya utusan iblis mundur daripadaku. Ya. Tetapi ayat selanjutnya Tuhan berkata, My grace is sufficient for thee. My grace is sufficient for thee. For my strength is made perfect in weaknesses. Sebab yaitu kekuatanku, kuasaku sempurna ketika kamu lemah. Tadi kan nyanyi, ya. Biarlah kita makin berkurang, Yesus makin bertambah. Kuncinya di situ. Makin banyaknya kita, makin kecilnya Yesus. Makin kecilnya kuasa Roh Kudus. Tapi ketika kita menyangkal diri memikul salib, kuasa Tuhan akan sempurna dalam diri kita. My grace is sufficient for thee. Ada seorang pesepak bola terkenal, penghasilannya tinggi, namanya Sergio Ramos. Pernah dengar itu? Amin. Apa tugasnya dia? Cuma satu, menjegal Lionel Messi. Leo Messi, saudaraku, adalah seorang bintang. Dan dia tingginya cuma setinggi saya. Saya bahagia, saudaraku. Ternyata championnya gak terlalu tinggi. Kalau Cristiano Ronaldo 185. Ini kecil sampai dipanggil La Pulga. Apa itu La Pulga? Sikutu. Mau dipanggil sikutu? Dia dipanggil sikutu saking kecilnya saudaraku. Dan Sergio Ramos itu kerjanya cuma dorong dia, jegal dia. Oh saudaraku pokoknya ngerjain dia. Dan kadang-kadang bukan 1, 3. Tapi selalu Messi bisa meluputkan diri. Saudara kalau kita ini dikerjain orang, saya sering ngajar begini. Kalau kita dikatain orang, when they speak behind you, artinya mereka betul-betul behind you. The cross before me, the world behind me. Apa kata Yesus pada setan? Get thee behind me, Satan. Orang bisa ngomongin kita di belakang sebab kita ada di depan, mereka ada di belakang. Amen, saudaraku. Haleluya. Loh kok diam saudara? Itu utusan iblis untuk menggocok kita supaya kita, sebab kalau namanya fitnah itu sedikit ada kebenarannya. Meskipun sedikit. Ya kan?
Saya difitnah. Berbahagialah kamu yang kepadamu difitnahkan segala yang jahat, karena demikianlah mereka memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kamu kalau semua orang memuji kamu, mengangkat-ngangkat kamu, mengidolakan kamu, sebab demikianlah mereka memperlakukan nabi-nabi palsu. Akhir zaman yang paling bahaya adalah pengajaran sesat, saudara. Ya, sebab itu kata Allah, terlebih suka bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Kemudian karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. For when I'm weak, then I am strong. I am weak, but thou art strong. Aku lemah, tetapi Tuhan kuat. Satu hari ada seorang teman kita yaitu saudaraku, disomasi, lalu ada tuntutan hukum dan sebagainya. Kami pernah mengalami seperti itu. Ketika kami mulai melayani Tuhan, ayah mertua saya dimasukkan penjara dengan tuduhan macam-macam. Tapi ini yang saya katakan pada teman saya itu. Pada saat itu, tahun 81, kekuatan saya adalah aku tidak punya apa-apa, tidak kenal siapa-siapa. Karena itu aku cuma mengandalkan Tuhan. Wang Mintao, pemimpin kegerakan di China, dia berkata begini, we don't have anything. We don't even have a Bible. That's why we have only God. So seek Him desperately. Cari Dia sungguh-sungguh. Saya kata pada teman saya itu, kekuranganmu kamu punya. Kamu kaya. Dan kamu kenal banyak orang. Tapi kekuatanku ketika aku lemah. Ketika tidak ada yang bisa menolong aku. Ada janji Tuhan. Ketika hukum tampil terbalik. Ketika kita dikerjain, dizolimi, saudaraku. Jangan tanya, kenapa ini terjadi pada saya? Firman Allah berkata, ketika tidak ada yang menolong, ketika tidak ada yang membantu, aku menggulungkan lengan bajuku dan aku menolong engkau. Saat hatimu melekat kepadaku, kata Tuhan, aku meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Sebab itu Rasul Paulus berkata, aku lebih suka dalam kelemahan. Jadi yang pertama, great strength. Our strength is Jesus. Amen. Haleluya. Hanya Tuhan. Christ is enough for me. Contentment. Marem. Katakan marem. Ketika ada marem, kita saudaraku tenang dalam hidup ini. Penuh sukacita. Amen. Sampai hari ini saya barusan nonton salah satu, saya kan suka musik ya. Dan saya mendengarkan Mick Jagger, Start Me Up. Sampai sekarang dia masih nyanyi I Can Get No Satisfaction. Tetapi hanya Yesus yang bisa memberikan marem kepada kita. Coba pegang dadanya. Katakan marem. In Jesus. Marem in Jesus. Ada yang ketiga. Great gain. Tuacuan. Untung besar. Kalau sudah untung besar nih kok telinganya berdiri semua, ya heran saya. Tadi great grace, ya bolehlah. Tapi ini keuntungan besar. Di dalam 1 Timotius pasal 6, ayat yang ketiga mengatakan, pengajaran sesat itu adalah, saudaraku, mengatakan bahwa godliness, ya, tidak menurut ajaran sesuai dengan ibadah kita. Saya yang diterjemahkan ibadah. Yaitu tidak mengajarkan the doctrine which is according to godliness. Tidak menuju nilai luhur. Tadi sudah lihat ya, itu ada tingkatannya itu. Seperti kalau karate atau judo, pertama ban putih. Itu baru faith. Lalu ban biru, ban coklat, ban hitam, saudaraku. Terus naik dan 1, 2, 3 dan selanjutnya. Tetapi saudaraku, firman Tuhan menunjukkan di sini, ada pengajaran paling berbahaya itu adalah diajarkan bukan tentang godliness. Dengar. Nanti baca di dalam 2 Petrus dikatakan, akhir zaman banyak orang akan mengajarkan begini. Tuhan sudah mengampuni dosamu yang lalu, sekarang dan yang akan datang. Semuanya tentang grace, 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 grace. Istilahnya hyper grace. Saya ingat Pak Kris Manusama ditanya,
Pak Kris, apa itu? Rock itu hyper grace. Dengan senyum Pak Kris berkata begini, bukan, kami amazing grace. Tepuk tangan bagi Allah kita selaku. Jadi di sini tidak sesuai dengan perkataan sehat. Jadi ada pengajaran yang tidak sehat. Pengajaran yang berpusat manusia, bukan berpusat pada Kristus. Tidak berpusat pada Yesus, tapi pada dirinya sendiri, pelayanannya, denominasinya. Ayat keempat. Ia adalah seorang berlagak tahu, padahal tidak tahu apa-apa. Apa penyakitnya? Mencari-cari soal, bersilat kata yang menyebabkan dengki, citra, fitnah, curiga. Percekcokan. Apa tanda orang tidak sehat? Suka apa? Yang betul itu cocok, bukan cekcok. Cocok atau cekcok? Coba periksa diri sendiri. Tidak usah jauh-jauh. Seminggu ini aja, seminggu yang lalu. Cekcok atau cocok? Di dalam Yesus selalu ada cocok. Amin. Kita tidak perlu sama. Saya menikah dengan istri saya sebab kita tidak sama. Nah kalau sama kan repot saudaraku. Haleluya. Haleluya. Yang kairan mengira, ini perhatikan ini, mengira. Mengira itu saudaraku GR, gede rumangsan. Mengira ibadah itu sumber keuntungan. Ayat 6 baca sama-sama 1, 2, 3. Memang ibadah itu kalau sertai apa? Rasa cukup memberi keuntungan besar. Memang ibadah itu dalam bahasa Inggris but godliness, but itu artinya sebaliknya. But godliness with contentment is great gain. Toa cuan. Cuan itu cien. Coba semua lihat sini. Kalau saudara foto saudara begini. Tapi perlu ini juga saudaraku. Amin. Coba semua begini. Tapi ini juga. Karena akar segala kejahatan pasal 10 adalah cinta uang. Oleh memburu uang lah banyak orang masuk di dalam hal-hal yang menyedihkan dan membinasakan. Tetapi ayat yang ke-11 ini sebaliknya. Tetapi engkau, but thou, O man of God, flee these things. Jauhilah semuanya itu. Kejarlah apa? Keadilan, ibadah, godliness, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertanding dalam pertandingan iman yang benar, rebut hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil, telah engkau ikarkan yang benar di depan banyak saksi. Tampilkan lagi tadi. 2 Petrus 1 ayat 1 sampai 4. Perhatikan ini. Ini yang harus kita kejar. Moral excellence, light, love, integrity, grace, humility, and truth. Meningkat lagi knowledge. Kita tersedia sekolah tinggi teologi kingdom. Nanti akan ada wisudanya juga. Dan saya mau beritahu saudara, bahkan yang sudah melayani Tuhan, mereka kembali belajar. Karena kalau kita berhenti belajar, kita sudah berhenti hidup saudara. Kemudian self control, penguasaan diri dan ketekunan jadi satu. Baru godliness, kindness, and love. Dan saudara lihat mahkotanya itu. Apa itu yang mau dituju? Glory. Yang paling rendah itu dosa, D-O-S-A. Yang paling tinggi doksa, D-O-X-A. Yang S itu sin. Yang X itu cross. The cross before me, the world behind me. Amin. Sana dosa, sana kemuliaan. Sana dosa, sana doksa. Kemuliaan, tepuk tangan bagi Allah kita. Apa yang kita mau rebut? Hidup yang kekal, kemuliaan. God is holy and full of glory. Penuh dengan kemuliaan. Dan ini saudaraku adalah great gain. Yang pertama great strength. Ya, kalau saudara kita sudah puas, kalau kita ini udah kenyang nih, udah kenyang. Dikasih makanan, enggak cukup saudara. Enggak bisa. Kalau itu penuhlah dengan pribadi Kristus. Dan engkau bisa berkata, the cross before me, the world behind me. Tepuk tangan bagi Allah kita. Dan sebentar kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Ingat ya, kita menerima gerasi.
Siapa di sini menerima pengampunan dari Tuhan? Angkat tangan. Angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan. Bangkit berdiri kalau begitu. Sejauh timur dari barat. Agak tinggi. Adanya tinggi. Oke. Yang kedua, lakukan gara. Gerasi. Ikuti saya. Gerasi. Amnesti. Rehabilitasi. Abolisi. Haleluya. Tom Lembong dapat abolisi. Dan saudara, pertama kali ini ulang tahun ke-80 Republik Indonesia, saudaraku, maka Ibu Mega berkata, kita dukung Presiden Prabowo. Barusan kemarin dulu, saudaraku. Lo kok diam? Siapa suka cita tepuk tangan bagi Allah kita. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada amnesia, amnesti pelanggaranku. Oh, jauh gerasi tubir laut, Kau melemparkan dosa. Stop, stop, stop. Saya tidak mau salah tulis. Tubir mas, bukan jubir. Jubir juru bicara. Tubir laut itu 10.000 meter, 10 kilometer. Dan apa yang Tuhan lakukan buat dosa saudara saya, dilemparkan ke sana. Bisa diambil lagi. Katakan haleluya. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Yes. Tiada kau perhitungkan abolisi Tuhanku. Kasih pengampunanmu Tuhan, tak Kau pandang hina hati yang hancur. Hei, ku menerima kasih kepadamu ya Lord Jesus, we bless you. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Betapa besar pengampunanmu Tuhan. Yang hancur, oh, kepadamu ya Tuhan. Pulihkanku. Ada seorang saya tidak kenal, itu saudaraku, ketika dia sedang beribadah di salah satu gunung yang paling tinggi di sini, paling suci, dia ketemu seseorang dan dia memberi alamat Timotius Arifin. Dia datang ke rumah saya.
orang ini terkena cancer. Lalu kemudian pada saat itu saya belum kenal dan saya harus pergi karena waktunya saya harus pergi pelayanan. Saya berkata, Bapak, kamu melakukan sesuatu yang sangat keji di Papua. Betul? Dia kaget. Dari mana Bapak tahu? Tuhan sayang sama Bapak. Minta ampun pada Tuhan Yesus. Ampuni dirimu sendiri, kamu disembuhkan. Saudara, hanya Dia bisa memberikan gerasi, amnesti, abolisi, dan satu lagi, rehabilitasi. Apa itu memulihkan? Rehabilitasi. Siapa perlu rehabilitasi dari Tuhan? Pertama-tama minta dulu gerasi, amnesti. Dia melupakan kesalahan kita. Saya tidak tahu ketemu Bapak itu lagi. Tapi sampai sekarang saya juga heran. Bagaimana di tempat kebaktian mereka bisa kasih alamat saya di lembah pujian. Bukan kamu memilih aku. Aku yang memilih kamu. Angkat tanganmu, ucap syukur pada Yesus. Persiapkan diri untuk menerima perjamuan kudus. Bagi mereka yang sudah dibaptis, yang belum, jangan dulu terima. This is not a game. Ini bukan ritual. Ini persekutuan dengan tubuh dan darah yang Maha Kudus Yesus Kristus. Haleluya. Shima aruna karabashana takai. Kirabakara basiala halese karabau. Ya masih karabahani karai. Ambil roti. Taruh sebelah kanan kita. Angkat roti di sebelah tangan, di tangan kanan kita. Terima kasih Tuhan Yesus for your grace. Buat pengampunanmu. Tidak memperhitungkan kesalahan kami. Kalian dosa noleh ke belakang, kamu akan stres. Semuanya sudah tidak ada. Sudah di-abolish. Dipakukan di kayu salib surat utang kita. Dan kalau iblis menuntut kita, debt collector itu, katakan sudah lunas. Kalau sudah lunas, dibayar Yesus. Angkat tinggi, ucap syukur. Dia berjanji, let the weak say I'm strong. Let the poor say I'm rich. Because of Jesus. Indah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Kita makan dalam nama Yesus. Sekarang ambil cawan berisi anggur. Kita harus mengerti we are not equal with God. He is holy. Kita najis. He is righteous. We are not. Tapi firman Allah mengatakan dia yang benar. Saudara dijadikan tidak benar. Supaya kita menjadi kebenaran Allah dalam dia. Righteousness is a gift. Angkat tinggi, ucap syukur. Murabahana sikala hadiaraba. Haleluya. Inilah persekutuan kita dengan darah Kristus. Segala janji-janji yang luar biasa akan digenapi dalam hidup saudara dan saya. Katakan haleluya. Mari minum bersama dalam nama Yesus. Betapa besar kasih yang hancur.
Saya lihat wajah Pak Tom Lembong waktu keluar dari LP, penuh sukacita. Berbagai orang yang diampuni kesalahannya. Amin. Saya juga percaya saudaraku, Tuhan akan mengirim orang-orang benar di dalam pemerintahan kita. Tepuk tangan bagi Allah kita. Kalau Tom Lembong diampuni, bisa saja Mahfud MD bisa masuk jadi jaksa agung. I don't know. Siapa setuju? Tepuk tangan saudaraku. Mari kesempatan berdoa buat negara dan bangsa kita. Menjelang perayaan ke-80, terima kasih Tuhan. Kebesaran hati dari Bapak Presiden lebih mementingkan persatuan kesatuan daripada agenda pribadi atau partai. Dan kami melihat ke depan di mana Indonesia ada unity, tiada kesatuan, tidak membedakan suku, ras, golongan, agama, maka kita akan lebih diberkati. Bukan cuma saudaraku dikatakan berbahagia, tetapi juga makmur dalam nama Yesus. We bless Indonesia menuju Indonesia Raya, Great Indonesia. Terima kasih Tuhan. Lanjutkan kebaikan-Mu atas kami semua, umat-Mu Tuhan. In Jesus name, amen. Segala janjinya pasti digenapi. Great and precious promises from the Lord. Angkat tangan saudara. Tuhan memberkati engkau serta melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan great grace yang berlimpah-limpah. Dan juga Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan kepadamu shalom, shalom, shalom di dalam namanya. Dan inilah janjinya, Yesus Kristus tidak berubah, baik kemarin, hari ini, dan selama-lamanya. Yang percaya katakan amin 3 kali, amin, amin, amin.